Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk hari ini eh, kembali lagi bersama Pak Rito dalam mata pelajaran PJOK kelas 9. Kali ini kita akan mempelajari tentang atletik. Silakan cermati tayangan berikut ini. Oke, untuk kali ini dalam atletik yang akan kita pelajari ada dua, yaitu lompat jauh gaya menggantung dan lompat tinggi gaya guling. Silakan nanti kalian ikuti ya langkah-langkah yang akan Pak Rito sampaikan. Oke, selanjutnya untuk lompat jauh gaya menggantung atau yang bisa disebut hang style snapper merupakan salah satu gaya atau cara dalam melakukan lompat jauh. Gerakannya dimulai dengan awalan badan yang menumpu pada satu kaki terkuat, entah itu kanan atau kiri, tergantung nyamannya kalian. Ya, kemudian tubuh diangkat dari satu titik tertentu ke titik yang lain. Nah, pada saat melayang, posisi tubuh seperti sedang menggantung dengan sikap badan melenting ke belakang. Ya, jadi posisi badan seperti menggantung dengan sikap badan melenting ke belakang. Selanjutnya, pas gerakan mendarat, gerakan diakhiri dengan menggunakan kedua kaki secara baik dan terkontrol. Jadi kedua kaki harus benar-benar mendarat bersamaan dan kalian bisa menguasai itu. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pelompat jauh gaya menggantung yaitu pengambilan awal. Ya, pengambilan awal. Pengambilan awal itu sangat menentukan seberapa jauh kalian nanti akan melompat. Jika awalan kalian sudah bagus saat melakukan lompatan, maka kemungkinan untuk jauh lompatan yang kalian dapat itu akan semakin jauh. Kemudian adalah menetapkan kaki lompatan, kaki tolak. Ya, kalian harus menentukannya itu sebelum kalian melompat. Ya, entah itu kaki kanan atau kaki kiri. Senyaman kalian yang merupakan kaki terkuat kalian. Kemudian mencari jarak lambungan, ya, dan karakteristik gaya menggantung. Itu nanti tergantung tipe anak beda-beda, tergantung mencari kenyamanan kalian masing-masing. Oke, selanjutnya ini Pak Rito akan menguraikan cara pengambilan awalan untuk menghasilkan lompatan yang jauh tidak terlepas dari jarak awalan yang diambil. Pengambilan jarak awalan dapat dilakukan dengan cara berikut, ya. Ini merupakan tips-tips ya. Itu nanti ini bisa digunakan sebagai patokan atau jika kalian punya cara tersendiri itu tidak masalah karena setiap pelompat atau atlet punya cara masing-masing. Namun ini bisa menjadi patokan untuk kalian. Yang pertama adalah penempatan kaki tolak yang paling kuat. Ya, kalian rata-rata adalah bukan kidal, jadi kemungkinan kekuatan kalian ada di kaki kanan. Tapi jika kalian kidal, gunakanlah kaki kiri untuk melompat agar mendapat tolakan yang jauh. Nah, latihan awal dapat dilakukan dengan cara mengambil jarak awalan sejauh 3 langkah dari papan tolak ke lintasan awal. Nah, kemudian kaki kiri ditempatkan di atas papan tolak. Ya, ini kaki kiri atau kaki kanan menyesuaikan dengan kondisi kalian sendiri. Oke, yang ketiga, langkah ketiga adalah berakhir dengan kaki kanan. Nah, begitu seterusnya pengambilan jarak awalan dilakukan dengan menempatkan kaki tolak di atas papan tolak. Ya. Kemudian, bagaimana menetapkan kaki tolak? Itu sama dengan pengambilan awalan. Penetapan kaki tolak sangat berperan dalam pencarian jarak lompatan yang jauh. Oleh karena itu, seorang pelompat harus mendapatkan kaki tolak yang benar-benar kuat sehingga dapat mendorong tubuhnya melayang jauh ke depan. Sudah Pak Rito sampaikan di depan, ya. Kalian harus menentukan kaki mana, kaki kiri atau kaki kanan yang merupakan kaki terkuat kalian. Hal ini yang nanti tentunya akan membuat faktor yang akan menghasilkan lompatan kalian semakin jauh. Ya, semakin jauh lompatan, semakin bagus pula lompatan itu. Dan catatan setiap melompat perhatikan
kaki kalian jangan sampai melewati titik tolakan, karena jika melewati atau tidak sesuai dengan aturan nanti terjadi diskualifikasi. Selanjutnya mencari jarak lambungan. Latihan dibutuhkan untuk dapat memastikan sejauh mana jarak lambungan tubuh melayang ke depan secara normal. Latihan tersebut dapat dilakukan di lintasan awalan atau di tempat rata. Nah, mencari jarak lambungan itu adalah kalian kira-kira dapat mengira-ngira mana jarak yang terbaik saat untuk kalian melambung, ya. Jadi kalian bisa mengira-ngira, dilatih terus, ya, karena semua olahraga itu adalah berkat latihan yang rutin, sehingga untuk jarak lambungan terbaik itu terbentuk ketika kalian melakukannya secara rutin. Selanjutnya, kemudian karakteristik lompat jauh gaya menggantung. Lompat jauh gaya menggantung dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa gerakan. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, lakukan lari awalan dengan cepat sebanyak langkah yang telah ditetapkan. Jadi kalian sebelum melompat itu sudah mengatur menghitung berapa langkah dari jarak kalian start menuju dengan titik tolak. Itu sudah kalian hitung terlebih dahulu, ya. Jadi itu sudah ada hitungannya sendiri, tidak hanya asal melompat. Jadi sudah ada hitungannya tersendiri. Kemudian tolak kaki tumpu yang paling kuat pada papan tolak. Luruskan kaki di depan dan tarik kaki yang mengikutinya rapat ke belakang. Kemudian putar lengan searah jarum jam, yaitu untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian. Kemudian setelah kalian melompat pada posisi menggantung, tahan posisi tubuh, ya, sehingga terlihat seperti menggantung. Setelah itu tekuk kedua lutut ke depan dan tarik lengan ke belakang. Kemudian luruskan kedua kaki ke depan dan putar lengan dari depan ke bawah belakang. Nah, pada saat mendarat, saat menyentuh pasir, tekuk kedua lutut dan biarkan tubuh terdorong ke depan. Ya, tujuannya untuk apa? Agar tubuh kalian terjatuhnya ke depan, sehingga yang dihitung adalah bagian badan yang paling belakang. Apabila badannya jatuh ke belakang, kemudian jaraknya semakin dekat, maka jarak loncatan kalian juga akan pendek. Berikut nanti Pak Ketua tayangkan contoh lompat jauh gaya menggantung. Silakan lihat video berikut ini. Up and tell the field, hey, you're going to have to beat me if you can just get one out there. Greg Rutherford, the defending gold medalist, he's ready. Nah, itu gerakannya seperti melambung di udara, kemudian posisi menggantung seperti itu. Nah, pada saat mendarat, badan dorong ke depan. Nah, oke, cukup. Oke, selanjutnya adalah lompat tinggi gaya guling atau gaya straddle, ya, merupakan salah satu gaya dalam cabang atletik lompat tinggi. Gerakannya dimulai dengan awalan badan yang menumpu pada satu kaki, ya, kemudian tubuh diangkat dari titik tertentu ke titik yang lebih tinggi. Ya, saat melayang, posisi tubuh sedang merangkak atau tiarap, dan ketika melewati palang didahului oleh tangan, kemudian diikuti kepala, badan, dan kaki kanan mengikutinya. Gerakan kemudian diakhiri dengan mendarat menggunakan punggung kalian. Selanjutnya. Kemudian pengambilan awalan. Untuk pengambilan lompatan yang tinggi perlu diperhatikan jarak awalan yang diambil. Ya, jarak awalan diambil sejauh 3 langkah dari garis bayangan tolak ke lintasan awal. Ya, dalam lompat tinggi gaya guling awalan dilakukan dari samping. Ya, tidak lurus dengan matras, tapi dari samping matras. Ya. Kemudian jika kaki kiri digunakan sebagai tolakan, mulailah melangkah menggunakan kaki kanan. Begitu sebaliknya, jika kalian kaki kanan sebagai tolakan, mulailah melangkah dengan kaki kiri. Ini kaki kiri sebagai tolakan, kaki kiri ditempatkan di atas garis bayang tolakan. Ketika langkah ketiga berakhir dengan kaki kanan. Lakukan sesering mungkin agar kalian terbiasa. Itu untuk pengambilan awalan.
untuk selanjutnya kalian menetapkan kaki tolak sama seperti lompat jauh ya, hampir sama. Penetapan kaki tolak sangat berperan dalam pencapaian jarak lompatan yang tinggi ya. Kalian harus benar-benar menentukan kaki mana sebenarnya, kaki kanan atau kaki kiri yang bisa membuat lompatan kalian bisa maksimal ya. Karena ya ini semuanya pengaruh dalam hasil akhirnya nanti. Ya, dimaksudkan agar ketika kaki kalian menggunakan kaki terkuat itu dapat mampu mendorong tubuh melayang tinggi ke atas. Selanjutnya mencari jarak lambungan. Untuk dapat memastikan sejauh mana jarak lambungan tubuh ke atas ya, kalian harus perlu latihan ya. Latihan tersebut dapat dilakukan di tempat yang rata. Dalam beberapa langkah, gerakan diakhiri dengan penempatan kaki tolak dan paha kaki yang di depan diangkat ke atas secara vertikal, ya. Dan lakukan langkah yang panjang untuk mencapai jarak setinggi mungkin dari setiap tolakan. Ya. Setiap pelatihan ya kalian dapat meningkatkan lompatan tinggi kalian ya, karena perlu beberapa latihan, tidak hanya 1 atau 2 kali tapi beberapa kali, bahkan berkali-kali untuk mendapatkan tolakan yang maksimal. Selanjutnya untuk karakteristik lompat tinggi gaya guling yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lakukan lari awalan dengan cepat banyak langkah yang telah ditetapkan. Seperti biasa kalian sudah mengukur sebelumnya loncatan yang akan kalian lakukan jaraknya seberapa, itu sudah diukur oleh kalian sendiri ya. Kemudian lakukan tolakan garis bayangan tolakan oleh kaki tumpu yang paling kuat, entah kanan atau kiri. Kemudian angkat kaki yang di depan dan pastikan posisi tubuh seperti akan melakukan tiarap. Jadi ketika melewati batas ya, kalian posisi badan kalian seperti hampir tiarap, posisinya seperti itu. Kemudian lewati palang dengan didahului dengan tangan kanan, diikuti dengan kepala, badan, dan kaki. Hal tersebut dilakukan jika yang menolak adalah kaki kiri, begitupun sebaliknya. Biarkan tubuh melayang ke atas matras. Pastikan pada saat kalian jatuh, yang pertama menapak matras adalah bagian punggung. Kemudian perhatikan awas tangan ya. Jangan sampai tangan kalian kaku, usahakan lemas dan menempel pada siku, jangan ditekuk. Oke, setelah ini coba nanti kalian bisa melihat tayangan video ya, kalian bisa perhatikan lebih jelas bagaimana cara melakukan gaya guling, lompat tinggi gaya guling atau gaya straddle. Silakan bisa disaksikan melalui tayangan video berikut ini. Oke, perhatikan. Posisi badan seperti akan tiarap. Nah, oke. Dan tangan lemas, tidak kaku. Jangan sampai tangan untuk menyangga atau sebagai tempat jatuh. Nah, oke, ini diperlambat gerakannya seperti itu. Nah, pada saat melompat melewati palang, badan seperti hampir tiarap. Ya. Kemudian jatuh menggunakan punggung terlebih dahulu. Ya, demikian materi yang dapat Pak Rito sampaikan. Silakan nanti kalian bisa Google Classroom, di situ nanti ada materi dan video-video yang bisa kalian pelajari untuk menambah wawasan kalian dan pengetahuan kalian tentang lompat jauh dan lompat tinggi ya. Sekali lagi nanti jangan lupa kalian tetap mengecek Google Classroom. Di situ nanti semua aktivitas Pak Rito tulis di situ. Terima kasih, itu yang dapat Pak Rito sampaikan. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga tetap jaga kebersihan.
Salam olahraga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.